ketika ku khawatir kalut di hatiku. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Damai. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah minggu pada hari ini. Saya berdoa semoga setiap kita tetap penuh semangat, sukacita terus menerus di dalam persekutuan kita bersama untuk memuji Tuhan. Amin. Mari sebelum kita beribadah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, ini kami pada hari ini kami mau antusias semangat memuji menyembah Tuhan. Kami tahu sampai pada hari ini kami disertai Tuhan. Penyertaan-Mu tidak jauh daripada kehidupan kami. Tangan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Engkau menolong, Engkau menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mempertahankan sukacita kami, rasa syukur kami. Sebab kami tahu kehidupan kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau beribadah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah semesta alam, Allah surga dan bumi, Raja atas segala semesta ini Tuhan Yesus. Ini pujian kami, hati kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan betapa hebatnya Tuhan kita, dahsyatnya Allah kita, amin. Yeay. Tepuk tangan sama-sama. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Dia yang bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa? Allah kita. Oh, sama-sama yuk katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, Dia yang bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Nyanyikan sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yesus adalah Raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama bersuka cita saudaraku. Kita punya Tuhan yang sangat baik buat kehidupan kita. Naikkan syukur kita setiap saat, setiap waktu. Oh haleluya Tuhan. Kita mau naikkan pujian, bersyukur selalu buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
kan minum airmu seperti rusa rindu selalu. Dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta Tuhan. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Mari kita mulai pembahasan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau Engkau masih memelihara kami, masih memberikan kepada kami kekuatan kesehatan di tengah-tengah situasi pandemi ini, masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu walaupun melalui online ini. Biarlah Tuhan, persekutuan kami ini, dari tempat ini bahkan dari rumah kami masing-masing, kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini, supaya semua kami dapat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama dalam kesempatan ini saya mau ucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Yesus Kristus yang mati di hari Jumat Agung itu, Dia telah bangkit di hari Paskah. Dan Dia tidak pernah mati lagi. Puji Tuhan. Bulan April ini adalah bulan yang sangat penting bagi umat Kristen. Bahkan menurut saya, bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat penting. Lebih penting daripada bulan Desember, yang biasa kita kenal sebagai bulan Natal. Kenapa? Karena di bulan ini, umat Kristen sedunia merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Kenapa hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini penting dan sangat penting? Karena tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, agama Kristen menjadi agama yang biasa-biasa saja. Sama dengan semua agama yang ada di kolong langit ini. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka sia-sia kita menjadi orang Kristen. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka percuma kita dibaptis menjadi anggota gereja. Percuma kita saat ini duduk mendengar khotbah. Percuma kita melayani Dia. Sia-sia kita berkorban banyak untuk pekerjaan Tuhan. Karena keselamatan kekal masih, semoga keselamatan kekal masih mudah-mudahan. Tanpa kebangkitan, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, semua itu masih di awang-awang. Perayaan kematian dan kebangkitan Kristus hanya ada dalam kekristenan. Agama lain tidak ada. Agama lain paling mengenal hari kematian atau hari kelahiran dan kematian pemimpinnya atau penganjurnya atau nabinya. Selesai. Tidak ada yang merayakan hari kematian kemudian ada kebangkitan. Tidak ada. Hanya sampai di kematian saja. Sekalipun mereka meyakini ada kebangkitan. Tapi hanya baru mudah-mudahan. Baru semoga. Karena tidak ada model. Mau bangkit seperti apa? Tidak ada model. Yang ada hanya di dalam kekristenan. Perayaan, kematian, dan kebangkitan hanya ada dalam kekristenan. Dan kematian dan kebangkitan ini merupakan satu paket. Artinya, kalau Yesus Kristus mati tanpa bangkit, maka artinya nasib Yesus sama dengan nasib semua orang di kolong langit ini, di muka bumi ini, yang ujungnya adalah kematian. Dan kita tidak tahu apakah akan dibangkitkan atau tidak. Jadi itulah pentingnya kebangkitan. Dengan adanya kebangkitan, kematian jadi sangat berarti. Kalau Yesus datang ke dalam dunia tanpa melalui ini, Dia hanya lahir di malam Natal, maka saya katakan Natal menjadi tidak berarti. Karena faktor yang paling utama dari kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah untuk mati dan bangkit bagi kita orang yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di kota Korintus. Surat kirimannya yang pertama, atau 1 Korintus, pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ada 11 ayat, tapi untuk menghemat waktu saya baca dulu 2 ayat yang menjadi inti dari perikop ini. Ayat yang ketiga dan keempat. Saya baca ayat yang ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah kematiannya menyatakan kasih, kebangkitannya memberikan pengharapan. Saya mulai dengan poin yang pertama, kematian dan kebangkitan Kristus merupakan fakta sejarah. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena masih banyak orang yang tidak percaya dengan fakta kematian dan kebangkitan Kristus. Sekalipun fakta-fakta sejarah tidak terbantahkan. Kalau kita lihat apa yang Alkitab katakan, dalam 3 bagian B dikatakan, ialah bahwa Kristus
telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Telah mati. Artinya kematian itu sudah dijalani oleh Yesus. Bukan akan, bukan nanti, tapi telah. Yesus sungguh-sungguh telah mati sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Kristus itu sungguh fakta dan tertulis dalam kitab suci. Kitab suci mana? Ini, Alkitab. Alkitab adalah kitab suci satu-satunya yang berisi, yang merupakan firman Tuhan yang tertulis, yang benar, yang tidak ada salahnya, karena ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang diilhami oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi seluruh isi Alkitab ini menyatakan bahwa Yesus Kristus sungguh dia mati dan dia bangkit. Perjanjian lama menubuatkan hal itu akan terjadi. Perjanjian baru membuktikan bahwa nubuatan itu sudah terjadi. Tulisan-tulisan dalam kitab suci ini juga didukung oleh fakta geografi dan arkeologis. Artinya, tempat-tempat di mana Yesus pernah mengajar, tempat di mana Yesus melakukan mujizat-mujizat, tempat di mana ia ditangkap, yaitu di Taman Getsemani, sampai sekarang taman itu masih ada. Tempat di mana dia berjalan, memikul salibnya yang dikenal sebagai Via Dolorosa, itu jalan itu masih ada. Tempat di mana Bukit Tengkorak dia disalibkan di situ ada. Bahkan penggalian arkeologi baru-baru ini menyatakan lubang tempat salib itu ditancapkan sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Lubang tempat salib itu ditancapkan. Bahkan kuburan yang kosong itu pun ada. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mengatakan kasihan orang Kristen, dia masih cari di mana tempatnya Yesus disalibkan, dia masih cari di mana tempatnya Yesus dikuburkan. Ini orang yang kurang piknik. Kalau setelah pandemi datang ke Palestina atau datang ke Israel dan lihat semua fakta sejarah ini ada. Ini membuktikan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Bukan hanya tulisan-tulisan suci yang ada dalam Alkitab, bukan hanya penggalian arkeologi, fakta-fakta geografi yang ada. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara cari dalam Google, melihat sejarawan-sejarawan abad pertama, mereka pun menulis peristiwa ini, sekalipun mereka bukan Kristen. Ada yang namanya Tacitus, ada Lucianus dari Samosata, para pakar-pakar yang lain yang membuktikan sungguh peristiwa ini ada. Jadi, dengan fakta ini, saya katakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta historis yang tidak terbantahkan. Poin kedua, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus merupakan pusat berita Injil. Saya mengajak kita untuk baca dalam ayat yang pertama dari 1 Korintus pasal 15 ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka kepada Injil yang Paulus beritakan. Jadi rupanya sebelumnya Paulus sudah beritakan Injil kepada jemaat di Korintus. Dan jemaat Korintus sudah menerima berita Injil itu. Bahkan dikatakan mereka telah berdiri. Mereka telah teguh berdiri di dalamnya. Artinya mereka hidup sesuai dengan aturan Injil itu. Tapi kenapa? Di sini dikatakan Paulus ingatkan kembali. Nah,
Ini yang memang menjadi tantangan besar bagi orang percaya. Ketika kita sudah dibaptis, sudah menjadi orang Kristen, seiring dengan perjalanan waktu, kadang-kadang kita bisa goyah. Kenapa kita goyah? Karena tawaran dunia itu begitu enak. Tawaran dosa kadang-kadang bisa menggoyahkan kita. Korintus ini adalah sebuah kota metropolitan. Kalau kita pikir kota metropolitan, mungkin sama dengan metropolitan Jakarta. Kota metropolitan. Di sini kota ini kota yang dikatakan sangat kaya secara materi, tetapi sangat bejat secara rohani. Bejat secara moral. Di Korintus, segala macam dosa ada. Termasuk dosa percabulan dan hawa nafsu. Ini biasanya menjadi dosa favorit sejak zaman dulu. Dosa percabulan dan dosa hawa nafsu. Paulus ingatkan mereka kepada orang-orang di Korintus. Jangan engkau tertarik dengan tawaran duniawi yang walaupun enak hanya sementara, yang membawamu kepada kebinasaan. Engkau sudah terima Injil, pegang Injil itu dengan erat. Engkau sudah teguh berdiri, jangan lepaskan Injil itu. Nah, sekali kita pegang Injil, jangan pernah kita lepaskan Injil itu. Injil itu apa sih? Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar sukacita. Karena Allah telah menganugerahkan, mengaruniakan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, untuk datang sebagai manusia. Masuk ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia. Dan dia mati, supaya manusia ini, yang sedang berjalan menuju kebinasaan, sekarang sudah memiliki jalan menuju keselamatan yang kekal melalui iman kepada pengorbanan Kristus. Inilah inti dari berita Injil. Kapan berita Injil itu dimulai? Berita Injil itu dimulai ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah sendiri yang menyampaikan berita Injil itu. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya antara iblis dan pengikut-pengikutnya dan keturunannya. Keturunannya ini menunjukkan siapa? Menunjukkan Yesus. Karena Yesus bukan dari benih keturunan Adam, tapi Yesus dilahirkan dari pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan keturunannya, Yesus akan meremukkan kepalamu, akan menghancurkan kuasa iblis. Tetapi engkau akan meremukkan tumitnya. Ini gambaran peristiwa di salib. Penyalipan Kristus. Dia mati, dia menderita sampai mati. Tapi dia bangkit. Artinya dia mengalahkan iblis. Ini pertama kali berita Injil sudah ada. Jadi Alkitab ini berisi Injil yang benar, Injil yang murni, Injil yang sejati. Kalau ada Injil dalam buku lain, itu bukan Injil yang sejati. Paulus katakan di dalam ayat yang kedua tadi, 2b, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Kita harus pegang Injil yang sudah kita terima. Dengan teguh, artinya jangan goyah. Jangan gampang terdengar hasutan-hasutan sehingga kita mulai mempertanyakan, apa iya benar, apa betul Yesus mati untuk saya. Kita harus pegang Injil itu dengan teguh. Karena ayat kedua A dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Inilah kekuatan Injil, memberi keselamatan. Injil
bukan hanya sekedar aturan-aturan. Engkau tidak boleh begini, engkau tidak boleh begitu, engkau harus melakukan ini, engkau harus melakukan itu. Dan kemudian kita taati. Oh, kalau kita taati, kemudian kita akan masuk surga. Enggak. Injil bukan sekedar aturan-aturan seperti itu. Tetapi Injil adalah berita pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus terima itu dengan iman. Itulah kekuatan Injil, adalah menerima dengan iman. Kalau engkau menerima Injil dengan perbuatan, maka akhirnya Injil sama dengan kitab-kitab suci yang lain yang mengajarkan dengan perbuatan engkau akan diselamatkan. Mungkinkah orang dengan perbuatan dia diselamatkan? Pusat dari berita Injil bukan perbuatan, tapi pengorbanan Kristus, yaitu dia mati dan bangkit. Poin yang ketiga, kematiannya menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Yang sudah kita bacakan tadi, ayatnya yang ketiga dikatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Perhatikan kata, yang sangat penting. Ini Paulus ingin menekankan, ini yang sangat penting, ini yang menjadi intinya. Yang sangat penting, apa yang sangat penting itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus telah mati sesuai dengan, karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ada dua pernyataan penting yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Orang yang dihukum mati biasanya orang yang sangat besar dosanya atau yang sangat besar kesalahannya. Apalagi dihukum mati dengan cara salib. Pada zaman itu, pada zaman kerajaan Romawi sedang berkuasa, orang yang dianggap penjahat paling besar dihukum mati dengan cara disalibkan hanya untuk penjahat-penjahat besar yang bukan warga negara Romawi. Karena ini ini hukuman yang sangat-sangat terkutuk. Yesus naik mengalami hukuman salib itu bukan karena kesalahannya dia, tapi karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita manusia. Seharusnya kita ini yang menderita. Seharusnya kita ini yang mengalami penyiksaan itu. Seharusnya kita ini yang diludahi. Seharusnya kita yang dimahkotai dengan mahkota duri. Seharusnya kita yang dicambuk sampai hancur ini tubuh kita. Seharusnya kita yang mikul salib itu untuk berjalan ke Golgota. Seharusnya tangan dan kaki kita yang ditusuk oleh paku itu. Dan seharusnya kita yang tergantung di kayu salib. Karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Tapi posisi kita, tempat kita sebagai orang hukuman, orang yang terhukum, diambil alih oleh Yesus. Yesus mengambil alih tempat kita. Dia yang menerima segala hukuman itu, supaya kita beroleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi peroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Inilah kasih Allah yang tidak tertandingi, yang tidak bisa dikatakan. Begitu dia mengasihi kita. Kalau Allah begitu mengasihi kita, Bapak, Ibu, Saudara, sampai dia rela memberikan anaknya yang tunggal itu. Sampai Yesus rela memberikan dirinya. Kenapa? Kenapa kita masih meragukan?
Kenapa kita masih suka dosa? Kenapa kita masih suka melakukan kebohongan? Kenapa kita masih suka melakukan kemaksiatan? Kenapa kita masih malas beribadah? Kenapa kita masih malas mencari Tuhan? Kenapa kita masih malas untuk melayani? Kenapa kita masih tidak mau membuka mulut kita untuk menceritakan kebaikan Yesus ini? Allah begitu mengasihi kita, memberikan segalanya untuk kita. Kita masih punya kesempatan untuk mengasihi Dia dengan memperbaiki pertobatan kita. Memperbaiki pertobatan kita. Kalau selama ini kita anggap remeh pengorbanan Kristus, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Hal kedua dari pernyataan ayat yang ketiga ini, Yesus mati karena dosa-dosa kita dan dikatakan sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Artinya, kematian Yesus itu harus terjadi. Kematian Yesus itu adalah rencana Allah. Karena kitab suci sudah menubuatkan hal itu. Kematian Kristus bukan karena kehebatan orang Yahudi. Kematian Kristus bukan karena maunya pemimpin-pemimpin Yahudi. Kematian Kristus bukan karena Yesus lemah sehingga dia disalib. Bukan. Tapi itu sudah rencana Allah. Yesus pernah katakan, engkau tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku kalau bukan aku yang memberikannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawanya kalau Yesus sendiri tidak kasih. Bahkan ketika akan ditangkap, Yesus katakan kepada muridnya, tidak tahukah kau bahwa aku bisa meminta 12 pasukan malaikat untuk menolong aku. Tapi kalau ini terjadi, rencana keselamatan berantakan. Manusia tetap jalan menuju kebinasaan. Seringkali kita dengar pertanyaan, kenapa yang salah manusia? Kok yang dihukum Yesus? Kenapa Yesus harus mengalami penderitaan seperti itu? Bukankah kalau kita salah, kalau kita berbuat dosa, kalau kita melakukan pelanggaran, cukup kita datang kepada Tuhan dan katakan, oh Tuhan, dengan cucuran air mata kita katakan, Tuhan ampuni saya sudah bersalah, saya sudah berdosa. Dan bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia tinggal katakan, baik anakku, aku mengampuni dosamu. Beres kan? Beres, bisa begitu kan? Kita tinggal datang, minta ampun aja. Kenapa harus ada kematian di kayu salib? Iya. Kalau itu yang terjadi, kalau Allah hanya melakukan hal seperti itu, betul, kasih Allah itu nyata. Tapi keadilan Allah tidak terpenuhi. Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Tapi Dia tidak bisa melanggar hakikat kealahannya. Allah tidak mungkin berbuat dosa. Karena Allah itu kudus. Allah tidak mungkin melanggar keadilan. Karena Dia itu adil. Allah yang adil. Jadi, kalau Allah mengasihi, Dia tidak bisa melanggar keadilannya. Bagaimana supaya kasih dan keadilan Allah ini ketemu? Ya di kayu salib. Di kayu salib, inilah kasih dan keadilan Allah ketemu. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan begini. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari yang engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi konsekuensi pelanggaran kepada hukum Allah adalah mati. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi nggak bisa kita cuma datang kepada Tuhan dan, oh Tuhan ampuni saya sudah berbuat dosa, dan kemudian beres. Sebagai contoh misalnya begini. Karena ada seorang yang berbuat salah pada saya merasa orang itu buat salah, saya datang dan saya pukul dia. Orangnya pasti lebih kecil dari saya. Kalau orangnya sama besar dengan saya, pukul pasti dibalas.
Jadi dianya lebih kecil. Saya pukul dia sampai dia bonyok. Dan kemudian saya sadar. Ternyata salah. Bukan orang itu yang bersalah. Dan saya bilang, maafkan saya. Orang itu bilang, iya, saya maafkan kamu. Beres? Ya, pada dasarnya beres. Tapi bonyok-bonyoknya itu masih ada. Bagaimana menyelesaikan bonyok-bonyoknya itu? Menyelesaikan, kita selesaikan aja. Secara hukum. Minta maaf, oke. Kita datang, Tuhan, ampuni saya sudah salah. Iya. Tapi upah dosa tetap maut. Atau misalnya, kita berhutang. Dan kemudian, karena hutang itu, kita mulai melarikan diri. Kita mulai kabur. Selama kita kabur, dimanapun kita bersembunyi, dimanapun kita berdiam diri, selama kita belum bayar hutang, kita tetap seorang yang sedang berhutang. Sekalipun kita datang dan berdoa, sekalipun kita adakan doa puasa, tapi selama hutang itu tidak dibayar, itu tetap adalah hutang. Kecuali engkau sendiri yang membayar hutang itu. Atau ada orang yang kasihan kepada engkau dan katakan, sudah, hutangmu biar saya yang bayar, biar saya yang lunasin. Ketika ada seperti itu, baru hutang lunas. Itulah yang terjadi dengan dosa. Konsekuensi dosa adalah kematian. Bagaimana supaya kematian ini bisa ditebus? Harus ada yang mati. Itulah penebusan yang seimbang. Dosa maut dibayar dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Inilah pembayaran yang seimbang. Kenapa harus Yesus? Orang lain bisa enggak? Nabi lain bisa enggak? Enggak bisa. Karena di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang benar. Roma 6 ayat 23, semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya ada satu pribadi yang tidak berbuat dosa, yaitu Yesus Kristus. Karena dia dikandung daripada Roh Kudus. Jadi hanya Yesus yang bisa menyucikan, yang bisa menebus dosa manusia. Inilah Bapak, Ibu, Saudara, kasih Allah yang begitu luar biasa. Yesus Kristus mati untuk membayar dosa kita. Dan kita terima penebusan Yesus itu hanya dengan iman. Percaya kepada dia, terima dia, akui dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kematian Yesus telah menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Poin yang keempat, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi manusia. Ayat yang keempat kita baca. 4 mulai dari bagian B dikatakan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dua pernyataan penting yang ada di sini. Yang pertama, ia telah dibangkitkan. Berarti kebangkitan sungguh-sungguh peristiwa real, peristiwa nyata. Dan sesuai dengan kitab suci. Kristus bangkit dari orang mati. Membuktikan bahwa ia menang. Iblis sudah dikalahkan. Kuasa maut sudah dipatahkan. Kebangkitan juga membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan maut tidak berkuasa atasnya. Seringkali ada yang bertanya, kenapa Tuhan kok disalib? Ya, kita seringkali dengar, kenapa Tuhan disalib? Sebetulnya ini pertanyaan yang aneh. Dia Tuhan. Dia mau disalib, mau disiksa, mau dicambuk, mau dipaku, atau dia apa saja. Kalau dia mau, ya apa salahnya? Dia mau karena dia mengasihi kita. Jadi nggak ada yang aneh. Ini pertanyaan yang aneh. Kenapa Tuhan disalib? Tuhannya mau. Karena dia mengasihi kita. Nah, yang menjadi masalah, kalau Tuhan setelah disalib dia mati, dan dia tidak bangkit lagi. Itu yang jadi masalah. Artinya,
dia bukan Tuhan. Karena dia mati dan tidak pernah bangkit lagi. Itu baru kita pertanyakan. Kenapa kok Tuhan gak pernah bangkit? Tapi kalau Tuhan disalib, ya gak masalah kalau dia mau. Yesus pernah katakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku kalau aku tidak memberikannya. Jadi, dengan kebangkitan Kristus, dua hal yang terjadi. Bagi iblis, kekalahan telak. Kuasa iblis telah diputuskan. Kepala iblis telah diremukkan sesuai dengan nubuatan dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi. Tapi pertanyaannya, apakah iblis mengakui kekalahan? Apakah iblis mengakui kekalahan? Kalau iblis mengakui kekalahan, maka itu bukan iblis. Iblis biasanya pantang menyerah, sekalipun dia tahu dia sudah kalah. Iblis tetap berusaha untuk menggait manusia sebanyak mungkin untuk ikut jalan iblis. Itulah sebabnya iblis berusaha supaya manusia tidak percaya dengan berita kematian dan kebangkitan Kristus. Iblis berusaha memutarbalikkan. Memang dari dulu iblis suka memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya baca, saya pikir iblis ini memang tidak membuat suatu kemajuan untuk menggoda manusia. Metodenya sama dari dulu, yaitu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin juga iblis memakai cara ini karena dia tahu manusia malas dengar firman. Manusia malas baca firman. Amin. Ketika pada zaman Adam, iblis katakan kepada Adam, kepada Hawa ya, iblis katakan kepada Hawa, Tuhan itu bohong. Buah ini boleh engkau makan, karena kalau engkau makan, engkau menjadi seperti Allah. Padahal Allah bilang, jangan engkau makan, karena kalau engkau makan, engkau akan mati. Tapi iblis bilang, enggak, engkau tidak mati, tapi jadi seperti Allah. Dan Adam dan Hawa mengikuti perkataan iblis. Sekarang, ketika Yesus mati dan bangkit sesuai dengan perkataan kitab suci, iblis bilang, enggak, kitab suci itu salah. Yesus itu tidak pernah mati. Bagaimana dia bisa bangkit? Atau di lain kesempatan iblis bilang, Yesus itu memang mati, tapi tidak pernah bangkit. Kau mau percaya yang mana? Sama saja. Apakah Yesus itu mati tapi tidak pernah bangkit, atau dia memang tidak pernah mati? Itulah sebabnya iblis mulai menciptakan argumen-argumen untuk mendukung pernyataan ini. Untuk membantah bahwa Yesus Kristus itu pernah mati dan bangkit. Ada argumentasi atau argumen teori pingsan. Teori ini membantah bahwa Yesus itu tidak pernah mati, sehingga dia tidak mungkin bangkit. Dia hanya pingsan, setelah itu dia siuman. Kalau kita baca Alkitab, bagaimana Alkitab mengisahkan bahwa pada malam itu, Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dari Getsemani, Yesus dibawa kepada Hanas, mertua Kayafas. Dari Hanas dia dibawa ke imam besar Kayafas. Dari Kayafas dia menghadap pengadilan Mahkamah Agama. Dari pengadilan Mahkamah Agama dia menghadap ke Pilatus. Dari Pilatus dia dibawa ke Herodes. Dari Herodes dibawa balik lagi ke Pilatus. Ada 5 pengadilan yang harus dia hadapi. Setelah itu, dia mulai disiksa habis-habisan. Dia ditinju, dia ditendang. Dia dicambuk sampai hancur punggungnya. Dan dia diberi mahkota duri. Dan setelah itu disuruh pikul salib. Dan saking lemasnya, Yesus tidak sanggup meneruskan perjalanannya. Salib itu diberikan kepada Simon dari Kirene. Dan di bukit Golgota, di situ tangan dan kakinya dipaku. Selama 3 jam dia tergantung di atas kayu salib. Mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dan di akhir dari penderitaan itu, dia masih ditusuk lambungnya, sehingga keluar air dan darah.
Apakah orang yang mengalami penderitaan seperti ini hanya pingsan? Setelah dia pingsan selama 3 hari, dia tiba-tiba bangkit. Dan kemudian dia keluar dan dia dorong batu penutup kubur yang begitu besar. Dan dia keluar jalan pergi, melewati tentara Romawi yang menjaga kuburnya. Apakah teori ini masuk akal? Tentu saja, ini teori yang mengada-ngada. Tapi anehnya, banyak orang yang percaya hal ini. Ada lagi teori lain yang mengatakan bahwa sebetulnya bukan Yesus, tetapi yang ditangkap orang yang mirip Yesus. Teori diganti orang lain. Mungkin karena orang Yahudi itu semuanya mirip. Ya. Bapaknya kan satu, Bapak Yakub. Jadi semuanya masih bersaudara. Ketika Yesus mau ditangkap, tangkapnya salah. Oh, karena wajahnya mirip. Oke. Ini teori ini, argumentasi ini, kalau kita baca di Alkitab, tulisan kitab Injil, sama sekali sulit untuk diterima secara logika. Yesus menghadapi 5 kali pengadilan. Waktu tanya jawab, semuanya nyambung. Kalau itu bukan Yesus atau Yesus KW 1 atau KW 2 atau KW 3, dia pasti katakan, bukan aku. Aku bukan Yesus yang kamu maksud. Tapi waktu ditanya, engkau adalah Mesias? Apa jawab Yesus? Engkau sendiri yang mengatakannya. Dan engkau akan lihat Anak Manusia datang di atas awan-awan. Kalau bukan Yesus, siapa yang berani berkata seperti itu? Ketika Pilatus berkata, jawab aku, karena aku berkuasa untuk melepaskan engkau atau untuk menghukum engkau. Kalau bukan Yesus, dia pasti sudah mengampun. Iya, ampun. Tapi karena itu Yesus, dia katakan, engkau tidak berkuasa atas diriku, kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas kepadamu. Ketika kita melihat 7 perkataan salib, perkataan yang pertama, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah disiksa habis-habisan, Yesus berdoa kepada mereka. Yesus tidak mencaci mereka. Mungkinkah ada orang yang punya kualitas sekualitas Yesus, yang tetap memberi pengampunan, tetap mendoakan, sekalipun disakiti begitu rupa? Saya percaya tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa seperti Yesus. Perkataan yang kedua, dia katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi ada seorang yang di samping kiri Yesus. Dia katakan kepada Yesus, Yesus, jika engkau datang dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Kalau bukan Yesus, yang dia katakan apa? Gua juga susah. Gua juga lagi mikir diri gua sendiri. Ya, dia bilang, aku juga susah. Tapi karena ini Yesus, dia katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Siapakah manusia di dunia ini yang bisa memberikan jaminan surga kepada manusia kalau bukan pemilik surga sendiri, yaitu Yesus Kristus? Perkataan yang ketiga, Yesus katakan kepada Maria ibunya, Ibu, ini anakmu. Dan kepada Yohanes muridnya, ini ibumu. Siapakah yang disalib itu kalau bukan Yesus yang sejati? Orang yang serupa Yesus tidak mungkin dia panggil Maria, ibunya. Dan dia juga sekaligus menjadi guru dari Yohanes, muridnya. Dan seterusnya, ada 7 perkataan yang kita lihat. Semua perkataan Yesus di salib ini 1000% membuktikan bahwa orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah sungguh Yesus. Teori atau argumentasi orang yang mirip Yesus sama sekali tidak masuk akal. Saudara,
Masih banyak teori yang lain. Ada teori salah kubur. Ini juga aneh. Yesus sebetulnya mati dan tidak bangkit. Tapi cuman karena murid-muridnya datang, mereka sedang sedih, mereka datang ke kubur yang salah. Dan mereka lihat ada kubur kosong, mereka datang, oh Yesus sudah bangkit. Mereka sebarkan kemana-mana, Yesus sudah bangkit. Teori ini tinggal katakan saja, salah, kubur yang sesungguhnya di sini. Dan mayatnya masih ada. Tapi ternyata tidak pernah bisa dibantah bahwa Yesus sungguh-sungguh dia bangkit. Tidak pernah bisa ditunjukkan mana kubur, di mana mayat Yesus masih ada. Atau argumentasi mayat dicuri. Ini pun sangat tidak masuk di akal. Bagaimana orang yang sedang sedih, yang sedang dalam keadaan takut, bisa mencuri mayat yang dijaga oleh tentara yang begitu hebat dari tentara dari kerajaan Romawi. Jadi, Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit dan iblis sungguh-sungguh dikalahkan. Kebangkitan Yesus satu sisi mengalahkan iblis dan satu sisi memberikan kepada manusia pengharapan. Ada dua pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita sehubungan dengan kebangkitannya. Pengharapan yang pertama adalah kehidupan di masa depan. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus bangkit sebagai yang sulung. Kalau ada yang sulung, berarti ada yang berikutnya. Kita ini yang percaya mendapat kepastian sebagai yang berikutnya. Dan ayat yang ke-22 dikatakan begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ada suatu jaminan bahwa suatu saat memang kita akan mati, tapi kita akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Ini suatu pengharapan yang pasti di masa depan. Kita akan dihidupkan suatu saat nanti. Dan Yesus bukan hanya memberikan pengharapan di masa depan, tapi juga pengharapan di masa kini. Kalau kita baca ayat selanjutnya dari pasal 15 ini, dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Siapa tuh Kefas? Kefas adalah nama lain dari Petrus. Siapakah Petrus? Petrus ini orang yang tidak layak. Orang yang seharusnya terpinggirkan. Karena dia menyangkali Tuhannya sampai 3 kali. Ketika ada seorang wanita yang datang kepada Petrus dan tanya, bukankah engkau adalah murid orang itu juga? Petrus bilang, tidak, aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu, bahkan sampai 3 kali Petrus katakan. Dan juga mengutuki dirinya. Dia bilang, aku sungguh tidak kenal Yesus. Orang ini Yesus datang. Yesus menjumpai Petrus untuk memulihkan kembali Petrus. Memberikan pengharapan yang baru kepada Petrus. Dan akhirnya Petrus dipulihkan. Dia menjadi sokoguru, salah satu sokoguru jemaat di Yerusalem. Bahkan menurut tradisi Katolik, dia adalah paus pertama di kota Roma. Setelah kepada Petrus, dia datang kepada siapa? Para ke-12 murid. Siapakah ke-12 murid ini? 12 murid ini adalah orang-orang yang ketika Yesus membutuhkan kehadiran mereka di Taman Getsemani, mereka semua kabur. Mereka tinggalkan Yesus. Mereka tidak layak untuk Yesus. Tapi Yesus datang kepada mereka dan menunjukkan, ini aku sudah bangkit. Aku sungguh Mesias yang bangkit. Dan dengan demikian Yesus memberikan mereka suatu pengharapan yang baru. Tadinya mereka sudah lemah, mereka sudah pikir sudah percuma saja kami ikut Yesus, sia-sia. Tapi Yesus memulihkan mereka dan mereka menjadi penginjil-penginjil yang hebat. Sekalipun nyawa mereka pertaruhkan. Kemudian siapa lagi yang Yesus? Ayat ke-6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Siapakah 500 orang ini, Bapak Ibu Saudara? 500 orang ini adalah orang-orang yang bersama dengan masyarakat Yahudi pada saat itu. Yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka menolak kemesiasan Yesus.
Sekarang Yesus menunjukkan diri kepada mereka untuk membuktikan dia sungguh Mesias yang hidup, yang bangkit, memberikan mereka pengharapan yang baru dalam kebangkitan Kristus. Kemudian selanjutnya dia menampakkan diri kepada ayat yang ke-7, Yakobus. Siapakah Yakobus ini? Yakobus ini bukan murid Yesus, bukan salah satu rasul Yesus, tapi Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus. Saudara Yesus ini awalnya tidak percaya Yesus. Bersama-sama dengan orang-orang Nazaret, mereka menolak Yesus. Mereka menolak Mesias dari keluarga tukang kayu. Yesus mengasihi dia. Yesus datang menunjukkan, aku Mesias yang bangkit, yang hidup. Dan ini merubah Yakobus, memberikan pengharapan kepada Yakobus. Pengharapan yang baru. Yakobus dari orang yang menolak Yesus menjadi sokoguru, salah satu sokoguru jemaat di Yerusalem. Dan terakhir, dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus dikatakan ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Paulus adalah seorang pembunuh. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia habisin orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Kemudian dia datang ke Damsyik untuk juga dengan surat kuasa dari para imam di Yerusalem untuk bisa menghabisi juga orang Kristen di situ. Tapi ketika sampai di gerbang Damsyik, Yesus menampakkan diri kepadanya. Tiba-tiba Paulus melihat ada suatu cahaya yang besar. Paulus jatuh. Dan suara dari dalam cahaya itu berseru kepada Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus kaget, dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Suara itu katakan, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Setelah itu, perjumpaan Paulus dengan Yesus yang bangkit. Dia berubah dari seorang penganiaya jemaat, dari seorang pembunuh menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Dia mengabarkan Injil kemana-mana. Kebangkitan Yesus memberikan orang yang percaya kepadanya pengharapan. Bukan hanya di masa datang kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia, tapi juga di masa sekarang kita akan dipulihkan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kita saat ini. Mungkin kekristenan kita masih kekristenan yang abu-abu. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Mungkin kekristenan kita masih kekristenan yang bertanya-tanya, apa iya Yesus sungguh mau mati bagi saya dan sudah sungguh bangkit. Bahkan kadang-kadang kita anggap sepele kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, kalau kondisi kita saat ini seperti itu, saatnya engkau cari Tuhan. Saatnya engkau mengundang Tuhan. Tuhan pasti akan menemui engkau. Dan dia akan memulihkan engkau. Dia akan menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan dia akan memulihkan kehidupanmu. Baik, sebagai akhir, kesimpulan yang saya ingin berikan, yaitu bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Hal itu dibuktikan oleh pernyataan firman Tuhan, pernyataan Alkitab ini. Dan pernyataan Alkitab ini adalah benar, yang bisa dipercaya. Bahwa Kristus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Dan kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga. Penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Dia membebaskan kita dari kematian kekal. Dengan kematiannya, dia memberikan jalan untuk kehidupan yang kekal. Inilah kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita umat manusia. Dan dia bukan saja mati, tapi dia juga bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya menunjukkan iblis, kuasa maut sudah dikalahkan. Dan kebangkitannya memberikan kita manusia pengharapan di masa depan. Keselamatan itu adalah suatu kepastian. Suatu saat kita akan dibangkitkan, tapi juga pengharapan di masa sekarang. Suatu saat dalam situasi apapun,
kita diberi kesempatan untuk dipulihkan kembali, asalkan kita mau percaya kepada Dia. Biarlah kematian dan kebangkitan Kristus terus menjadi perenungan dalam hidup kita, supaya kita tidak meremehkan berita Injil, kita tidak meremehkan apa yang sudah Yesus lakukan. Dengan tidak meremehkan, berarti kita mulai hidup dalam jalan kebenaran. Lakukan hal-hal yang benar, jauhkan ketidakjujuran, jauhkan kebohongan, jauhkan kemunafikan, tapi mulailah hidup melayani Dia. Mulailah dengan memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Beritakan kepada dunia ini bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu dengan engkau percaya kepada Yesus yang sudah mati menebus dosamu. Tapi Dia juga telah bangkit untuk memberikan engkau keselamatan yang kekal. Biarlah kematian dan kebangkitan Kristus ini menjadi dasar yang teguh untuk kita beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan cara apa kami harus membalas kasih-Mu? Tidak ada. Apapun yang kami buat, kami tidak akan bisa membalas kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Sekalipun kami memberikan diri kami untuk mati pun, kami tidak bisa membalas kasih Yesus yang begitu besar, yang menjamin akan keselamatan kekal bagi kita, umat manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu, sehingga semua dosa, hutang dosa kami lunas. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu, yang memberikan kami pengharapan kekal, yang memberikan kami pengharapan di masa kini. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami punya pengharapan karena Tuhan kami adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa mengatasi segalanya. Bapa, biarlah kami teguh berpegang pada berita Injil ini. Kami tidak mau goyah dengan apapun masalah kami, karena satu-satunya yang bisa memberikan kami pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi Engkau Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Allah mengasihi dan memberkati engkau. Allah mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Allah menyinari engkau dan wajahnya memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk dalam kehidupanmu sehari-hari. Diberkatilah engkau ketika engkau melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Diberkatilah keluargamu oleh karena engkau mengandalkan Tuhanmu, Yesus Kristus. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Jadilah engkau keluarga yang sungguh-sungguh mencerminkan Kristus, sehingga dunia boleh melihat anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan adalah keluarga-keluarga yang saling mengasihi karena kasih Kristus ada di tengah-tengah engkau. Bawalah damai daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus turun atas engkau sekalian, mulai hari ini, besok dan selamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap
patut dipuji. Kupikirkan